Buat kalian yang belum tahu, paradoks adalah sebuah situasi ataupun kejadian yang berulang-ulang, tidak memiliki titik awal dan tidak memiliki titik akhir. Hai, welcome back to NTR bersama saya Non. Pada episode kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video sebelumnya. Untuk setiap pertanyaan sudah saya sediakan timestamp, jadi kalian bisa memilih pertanyaan mana saja yang kalian ingin cari tahu jawabannya. Tetapi kalau kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, berarti kalian telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Dan saya asumsikan yang menonton video ini sudah menonton Dark season pertama dan season kedua sampai tamat, karena akan berisi banyak spoiler bagi yang belum menontonnya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Ada berapa banyak paradoks waktu dalam series Dark? Buat kalian yang belum tahu, paradoks adalah sebuah situasi ataupun kejadian yang berulang-ulang, tidak memiliki titik awal dan tidak memiliki titik akhir. Dan setelah menonton 2 season Dark, saya menemukan ada 3 paradoks waktu dalam series ini. Yang pertama adalah Bootstrap Paradox, kemudian yang kedua adalah Predestination Paradox, dan yang ketiga adalah Master Zhuang Paradox. Yang pertama adalah Bootstrap Paradox, atau dikenal juga sebagai Ontological Paradox. Adalah suatu kondisi di mana sebuah objek atau informasi dikirimkan dari masa depan kembali ke masa lalu yang kemudian menciptakan loop karena ketidakjelasan di mana titik awal objek ini. Contohnya adalah buku Perjalanan Menembus Waktu karangan Tannhaus, di mana Claudia dari masa depan memberikannya kepada Tannhaus di masa lalu, yang kemudian Tannhaus menjadi pencipta dari buku ini. Kejadian ini menciptakan ketidakjelasan di mana titik awal buku ini, karena Tannhaus tidak akan pernah bisa menciptakan buku ini kalau Claudia dari masa depan tidak memberikannya. Yang kedua adalah Predestination Paradox. Inti dari paradoks ini adalah segala sesuatu yang sudah ditakdirkan itu tidak bisa diubah, meskipun kita kembali ke masa lalu untuk mengubahnya. Namun justru tindakan kita ini malah menciptakan loop. Contohnya adalah Jonas dari masa depan yang kembali ke masa lalu untuk mencegah kematian ayahnya. Tetapi ternyata tindakannya ini malah menjadi penyebab ayahnya bunuh diri. Begitu juga Claudia yang berusaha mencegah kematian ayahnya, yaitu Egon. Tetapi ternyata malah dia sendirilah yang membunuh ayahnya. Yang ketiga adalah Master Zhuang Paradox. Paradoks ini pernah dibahas oleh Ines Canwalt di rumah sakit ketika sedang berbicara dengan Mikkel setelah Mikkel menunjukkan trik sulapnya. Isi dari paradoks ini adalah aku bermimpi menjadi kupu-kupu. Tetapi saat aku terbangun, aku tidak tahu lagi apakah aku masih manusia yang bermimpi menjadi kupu-kupu atau aku adalah kupu-kupu yang bermimpi menjadi manusia. Pertanyaan selanjutnya adalah apa tujuan Noah menculik anak-anak? Jadi tujuan Noah menculik anak-anak ini adalah untuk menjadikannya subjek pada eksperimen kursi mesin waktu yang diciptakan oleh organisasi Sigmundus. Kejadiannya terjadi di tahun 1986 di mana Noah dengan dibantu Helge Doppler menguji kursi ini kepada Mads, Erik, dan Yasin. Mads dikirim ke tahun 2019, sedangkan Erik dan Yasin dikirim ke tahun 1953. Subjeknya berhasil pindah, namun harus terbunuh dalam prosesnya, dengan kondisi mata mereka terbakar dan gendang telinganya pecah. Ini menunjukkan kalau eksperimen ini masih belum sempurna. Kemudian di tahun 1987, setelah melalui proses penyempurnaan, kursi ini berhasil memindahkan subjek dalam keadaan hidup, yaitu Helge Doppler muda, berhasil dikembalikan ke tahun 1954 dalam keadaan selamat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan hewan-hewan mati? Ini ada hubungannya dengan korban penculikan Noah. Anak-anak yang terbunuh dalam eksperimen kursi mesin waktu, diketahui kondisi mereka matanya terbakar dan gendang telinganya pecah. Hal ini juga terjadi pada hewan-hewan yang mati. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung mendadak dan gendang telinganya juga pecah. Kemungkinannya adalah setiap kali portal waktu aktif akan menciptakan frekuensi yang cukup kuat untuk membunuh hewan-hewan di sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ada 2 Martha? Apakah akan ada multiverse di season ketiga? Seperti kita ketahui di akhir season kedua, kita melihat kemunculan Martha dengan penampilan yang berbeda dan secara terang-terangan mengatakan kalau dia berasal dari dunia lain. Jadi jelas jawabannya mengapa ada 2 Martha, karena Martha satunya berasal dari dunia lain. Dan kemunculan Martha dari dunia lain ini menjadi petunjuk kalau kita akan melihat multiverse atau dunia paralel di season ketiga.
Dan juga mesin waktu berbentuk bola yang digunakan oleh Martha ini adalah mesin waktu pertama yang diketahui dapat melakukan perjalanan lintas dimensi. Sebetulnya topik multi-timeline di season pertama dan season kedua ini sudah cukup bikin pusing. Ditambah dengan akan adanya topik multidimensi di season ketiga, akan semakin menambah kerumitan cerita series ini. Namun untung saja season ketiga ini adalah season final, season terakhir. Jadi kita tinggal mempersiapkan kemampuan berpikir kita untuk season terakhir Dark. Mungkin sekian saja untuk penjelasan dari series Dark. Maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul karena untuk menyusun materi ini saja rasanya itu udah ruwet banget. Jadi saya putuskan cukup sampai di sini saja. Untuk episode selanjutnya saya akan mereview series legend yang tak pernah lekang oleh waktu, yaitu Breaking Bad. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika videonya rilis. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. I hope you guys enjoy it. I'm Non. See you next time and bella ciao.